Kutipan babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah. Episode ke-8. Pangeran Adipati mendengar ulah Raden Sukro. Nyai Tambak Boyo sudah keluar dari Kaputren Kapugedan. Baru saja keluar dari Kaputren, Nyai Gori sudah menunggu. Nyai Tambak Boyo berkata, "Si bibi ini kok tega benar. Berani mencuri cinta Sang Ayu memakai upaya sandi." Tak diceritakan apa yang mereka perbincangkan. Singkatnya, Nyai Tambak Boyo dibawa Nyai Gori ke Kasindurjan. Raden Sukro sangat menunggu-nunggu datangnya si utusan. Tak lama segera datang Nyai Gori ke hadapannya. Segera dipanggil mendekat. Raden Sukro berkata, "Bagaimana pekerjaanmu, Bibi?" Nyai Gori berkata, "Saya tidak mengetahui. Saya tidak masuk sendiri. Inilah yang saya suruh masuk ke tempat sang putri, istri dari Ki Tambak Boyo. Tetapi dia sedang purik. Sekarang dia yang melayani Sang Ayu. Makanya surat bisa masuk." Raden Sukro mendengar perkataan pengasuhnya sangat suka hatinya. Raden Sukro berkata manis, "Duhai Bibi, saya bertanya bagaimana surat itu. Apakah sudah diaturkan kepada sang putri?" Nyai Tambak Boyo berkata pelan, "Raden, surat paduka setelah saya aturkan sang putri lalu dibaca berkali-kali. Sang Ayu lalu tidur dengan surat ditaruh di bawah kasur. Raden, ketika membaca surat paduka, Sang Ayu tidak berkata apapun. Tetapi agaknya suka hati karena selalu tersenyum." Raden Sukro mendengar perkataan Nyai Tambak Boyo, hatinya sangat lega. Angannya seperti sudah mendapat tanggapan baik. Maka lalu mendindangkan tembang, seakan sang putri berada di hadapannya, hendak minta dikawin. Banyak perilaku yang sedang kasmaran, jatuh bangun Raden Sukro. Sudah buram pandangannya, segera menuju tempat tidur. Tidak lama memanggil sang pengasuh. "Hei Bibi Gori, panggillah Nyai Tambak Boyo. Hendak aku tanyai tentang sang putri." Pengasuh Gori keluar memanggil Nyai Tambak Boyo. Yang diundang segera datang. Raden Sukro hatinya sudah terlena. Disambut Nyai Tambak Boyo. "Bibi jangan khawatir. Ini Bibi saya umpamakan sang putri saja, yang telah membuat saya sakit asmara," kata Raden Sukro. Nyai Tambak Boyo digandeng, dibawa ke tempat tidur. Raden Sukro merayu-rayu dengan kata manis, seolah sedang bersama sang dewi. Nyai Tambak Boyo mendengar rayuan maut, seketika gairahnya membara. Layaknya panasnya api, merona seperti bara. Raden Sukro tak berhenti merintih rayuannya meminta kasih. "Duhai permata jiwaku, siapa yang memiliki tuan? Apakah hanya Sukro? Berkatalah, wahai cantik, permata di Kapugedan. Aku ini dindaku seperti sakit mendapat obat. Sudah lama hamba kasmaran. Siang malam yang diangan hanya dindaku seorang. Watak laki-laki dan perempuan. Keduanya tak ingat apapun dan bertindak melanggar susila. Maka sering disebut comblang adalah talang asmara. Kalau tak ada yang aslinya, comblang pun ditalangi." Setelah selesai melampiaskan kehendak, Raden Sukro bersuci, lalu duduk dikelilingi para dayang, dan kembali membuat surat dengan tembang, akan diaturkan kepada Sang Ayu pujaan hati. Surat dibungkus sutra kuning, adapun isi suratnya hendak menghadap bila sang dewi berkenan menerimanya. Surat sudah diterima oleh Mbok Tambak Boyo, dan segera pergi tak menunggu lama. Sementara itu, Kanjeng Pangeran Adipati sedang duduk di hadapan para punggawa di Kadipaten. Patih Sodo dan Patih Udowo berada di depannya. Sang pangeran mempunyai seorang paman yang mengabdi kepada sang ibunda Ratu Kilen. Sudah diangkat kedudukannya oleh sang raja, diberi nama Raden Aryo Tiron. Sang paman sudah menghadap sang keponaan. Aryo Tiron melapor bahwa baru saja dari Kasindurjan secara rahasia. Berkata Aryo Tiron,
Nak, saya beritahu. Sekarang istri Paduka yang sedang berada di Kapugeran berselingkuh. Si Sukro pasangannya. Sudah kirim-kiriman surat. Yang menjadi comblang istri dari Tambak Boyo. Ketika hari Kamis, si Sukro datang ke Taman Sari diiringi 2 pengasuhnya. Kepergok oleh adik Paduka Raden Ontowiryo. Si Sukro sudah dikepung oleh semua putra Kapugeran, tetapi tidak tertangkap. Si Sukro lari, tetapi tak berhenti keinginannya. Sekarang masih menantang Paduka, berani bertakar darah dengan Paduka. Sangat ingin bertameng dada bertukar keris, bertarung dengan Paduka. Tidak di hutan, di kota, di gunung kalau bertemu hendak menantang Paduka. Demikian berita yang saya dapat dari Kasindurjan. Pangeran Adipati begitu mendengar penuturan sang paman langsung bangkit kemarahannya. Dadanya memerah, bulu mata berdiri tegak menahan amarah. Pangeran Adipati bersiap memberangkatkan pasukan. Prajurit Kadipaten telah bersiaga. Kehendak sang pangeran akan langsung menyerang Kasindurjan, membunuh Sukro sekarang juga. Lupa kalau dirinya seorang putra raja. Patih Sodo dan Patih Udowo lalu memberi saran. Nak pangeran, jangan menyerang Sukro. Paduka putra raja dan si Sukro hanya seorang hamba. Sungguh nista seorang tuan berperang dengan hambanya. Mari memakai cara rahasia yang mustahil gagal. Paduka, kirimlah surat kepada ayah Paduka Pangeran Puger. Pangeran Adipati lega hatinya. Segera menulis surat untuk sang mertua Pangeran Puger. Sesudah surat jadi, sang adik Raden Suryokusumo dipanggil. Raden Suryokusumo sudah menghadap dan mengaturkan sembah. Pangeran Adipati berkata, Dinda, aku utus untuk mengaturkan surat untuk ayah. Raden Suryokusumo menerima surat dan segera pergi ke Kapugeran. Sementara itu, Nyai Tambak Boyo perjalanannya sudah sampai di Kapugeran dan bertemu dengan Sang Ayu. Mbok Tambak Boyo mengaturkan surat seraya memohon agar Sang Ayu berkenan menerimanya. Sang Ayu bertanya, siapa yang mengirim surat kepadaku, Nyai? Nyai Tambak Boyo berkata, sama dengan yang kemarin, dari si Sukro. Kasihan saya melihat perilaku si Sukro itu. Bingung sepanjang jalan seperti orang sakit jiwa. Bertemu dengan saya, si Sukro berkata meminta kesembuhan. Dan berkata si Sukro, kalau aku bertemu dengan Sang Dewi, akan aku bawa pergi jauh dari Kartosuro. Hendak mandiri di Kedu dan berkota di Tarayam. Adik Paduka Raden Suryoputro hendak diangkat menjadi raja. Prajurit di Kedu dan Mataram sudah diberi surat. Si Sukro mau perang habis-habisan menyerang Kartosuro. Sekarang sudah punya pasukan Bugis 70 orang yang akan diandalkan dalam perang. Tertawa sang putri serta berkata, si Sukro sungguh kerasukan, terkena tulah laknat. Apakah tak merasa hanya tukang kuda? Si Sukro hendak memusuhi Wak Raja. Nah, gila kau Bibi Tambak Boyo. Apa tidak punya hati menuruti orang kena tulah? Nyai Tambak Boyo berkata pelan. Saya kira mustahil menyalahi janji. Matanya orang muda tampan itu. Sukro sudah menyatakan kalau sang raja mangkat dan suami Paduka menjadi raja, si Sukro tak sudi mengabdi. Tak hendak mengatupkan tangan. Yang diinginkan bertanding perang dengan Pangeran Adipati. Hendak bertakar darah. Sang tampan mustahil kalah. Sang putri tak bicara mendengar perkataan Nyai Tambak Boyo itu.